Iya, selanjutnya untuk mengetahui perkembangan terkini dari pasar mata uang serta transaksi instrumen keuangan lainnya, pemirsa, kita akan segera bergabung dengan Dealing Room Bank CIMB Niaga. Kita telah terhubung dengan Chief Economist Bank CIMB Niaga, Adrian Panggabean. Selamat pagi, Pak Adrian. Selamat pagi. Pak Adrian, ini nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sempat kembali ditutup melemah begitu di 14.785 per dolar Amerika Serikat. Pergerakan rupiah untuk hari ini seperti apa, Pak? Menguat atau kembali melemah? Saya kira kecenderungannya mungkin masih pada level ini atau mungkin sedikit melemah. Namun saya memperkirakan pada level 14.750 sampai 14.900. Karena beberapa faktor. Yang pertama dari sisi luar negeri itu kan banyak sentimen yang mempengaruhi perdagangan rupiah. Yang pertama adalah ekspektasi terhadap pertumbuhan ekonomi global yang direvisi ke bawah. Sekarang IMF misalnya memperkirakan antara sekitar minus 4,9, sementara Bank Dunia 5,2, dan ada kemungkinan merosot lebih dalam kalau misalnya terjadi pemburukan di dalam COVID. Lalu yang juga akibat berikutnya itu adalah Singapura dolar yang pertumbuhannya negatif 12%. Sementara kita tahu di dalam tataran praktek Singapura dolar itu adalah interlokutor terhadap perdagangan terhadap pairing antara US dollar dengan IDR karena perdagangannya kan lewat Singapura. Jadi itu di luar negeri. Di dalam negeri saya kira memang masalah lambatnya implementasi di lapangan itu menyebabkan sentimen itu kurang begitu baik karena kita lihat bahwa penyerapan anggaran yang terkait dengan ekonomi nasional itu sangat rendah. Ya, kalau tadi Anda katakan berdasarkan faktor-faktor yang tadi Pak Adrian sampaikan, berarti kan salah satunya resesi yang terjadi di Singapura juga ternyata berdampak langsung begitu terhadap rupiah. Apakah ini akan membuat kondisi rupiah semakin melemah atau seperti apa terhadap mata uang Asia lain ya, khususnya mungkin terhadap Singapura dolar? Kita itu year to date itu memang sudah lemah terhadap banyak mata uang ya, karena pelemahan kita. Satu lagi memang faktornya adalah karena ekspektasi bahwa pertumbuhan ekonomi itu masih akan lambat di second half. Ada dua indikator yang dilihat. Yang pertama adalah impor di Indonesia, perdagangan. Neraca perdagangan itu masih walaupun naik, tapi trade balance-nya masih positif, surplus. Ini kan artinya masih ada pelemahan di dalam sektor industri. Yang kedua, rupiah itu kali ini kurang mendapatkan support lagi setelah Bank Indonesia menurunkan tingkat suku bunga 25 basis point. Sehingga saya berharap Bank Indonesia tidak lagi memotong suku bunga sepanjang sisa tahun ini. Artinya kebijakan yang diambil oleh BI justru malah jadi menekan kondisi atau menekan posisi rupiah begitu ya. Untuk rupiah sendiri terhadap posisi mata uang lainnya begitu, selain mata uang Asia kira-kira ada di posisi di level berapa Pak Adrian? Year to date kita tuh udah melemah banyak terhadap hampir semua mata uang terkecuali misalnya Russian ruble, Turkish lira, South African rand ya, mungkin hanya 3 atau 4 mata uang yang penting saja yang kita tuh masih relatif apresiasi ya. Tapi selebihnya kita sudah terdepresiasi terhadap mata uang apa saja kita sebut. Dan rencana perpanjangan PSBB terkait perpanjangan PSBB di DKI Jakarta sejauh ini apakah menjadi faktor yang mempengaruhi rupiah juga Pak Adrian? Mungkin tidak directly, tapi perpanjangan PSBB ini kan punya potensi kepada aktivitas ekonomi yang hanya akan berkisar sekitar 30-50% di bawah benchmark. Yang saya maksud dengan benchmark itu adalah Januari 2020 pada saat belum ada PSBB, bukan COVID. Nah kalau misalnya aktivitas ekonomi itu turun, masih tetap berada 30-50%, itu artinya aktivitas pekerjaan, perdagangan, segala macamnya mungkin masih pada level 50-an% sampai 60-an%. Dan itu artinya ada potensi pertumbuhan ekonomi di kuartal 3 itu akan bisa direvisi ke bawah lagi. Saya misalnya memperkirakan pertumbuhan ekonomi di kuartal 3 flat, tapi kalau melihat dari realisasi implementasi
penyerapan anggaran, dan terlambatnya program pemulihan ekonomi nasional, sama aktivitas ekonomi seperti ini, mungkin saya harus merevisi ke bawah lagi dari pertumbuhan ekonomi kuartal 3, sehingga akibatnya mungkin kita akan mengalami pertumbuhan negatif di full 2020. Dan jangan lupa ya, sebetulnya kita sudah masuk resesi sebetulnya, karena pertumbuhan di seasonally adjusted quarter-on-quarter basis, mulai dari kuartal 1 dan kuartal 2 itu sudah negatif. Oke, dan yang disampaikan oleh Bank Dunia pun juga, apakah ini jadi semakin bisa memperburuk level rupiah terhadap mata uang lainnya atau seperti apa? Oh, kalau Bank Dunia sih masih berpikir kalau misalnya kuartal depan itu kita negatif, kita baru akan resesi. Tapi secara teknis sebetulnya nggak usah nunggu kuartal depan. Dengan kuartal 2 ini sudah negatif saja, sebetulnya kita sudah masuk pada resesi secara teknis. Oke, baik. Terima kasih Pak Adrian Panggabean, Chief Economist Bank CIMB Niaga telah bergabung bersama kami di IDX Opening Bell pagi ini.